Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Ayyuhat talibat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaifa khalaquna? Khair, alhamdulillah. Baik. هذا لقاؤنا هذا أول لقائنا في هذه المستوى. قد استعدنا للدرس. الباب الأول الذي سنتكلم هذا اليوم يعني من أخلاق السلف كثرة إخلاصهم في علمهم وعملهم وخوفهم من دخول الرياء في ذلك. Jadi akhlak para salaf adalah apa? Banyaknya ikhlasnya mereka di dalam ilmu dan amal mereka, dan khawatirnya mereka dari masuknya riya dalam ilmu ataupun perbuatan mereka. Jadi salah satu akhlak para salaf ini sangat menjaga keikhlasan dan sangat khawatir kalau terjerumus dalam riya. Kalau di sini dulu dikatakan ikhlas fi ilmihim, ikhlas dalam ilmu. Yani ikhlas dalam ilmu mencakup dari ikhlas di dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu, dan juga mencakup juga dari memamerkan ilmu, dari memperlihatkan ilmunya. Kemudian di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya ikhlas. Allah mengatakan, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah lah agama yang khalis, agama yang ikhlas, agama yang murni. Maksudnya bahwa agama ini dibangun dengan keikhlasan, hanya memurnikan peribadatan kepada Allah semata. Maka demikian pula ilmu dan amal kita, karena itu bagian dari bertaqarrub, bagian dari agama ini, maka dituntut untuk memurnikan dari peribadatan kita hanya kepada Allah saja. Kemudian Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Jadi Allah tidak akan menerima amal kecuali yang amal itu khalisan, ikhlas, dan hanya mencari wajah Allah. Kemudian di sini dibawakan beberapa qaul ulama sebagai pelecut pendorong kita untuk kita mengikuti atau untuk kita bisa ikhlas. Karena gambaran-gambaran ikhlas itu kan teoritis, teori. Kemudian kalau dibawakan di sini tentang para ulama, qaul para ulama, gambaran bagaimana para ulama akan memudahkan kita untuk bagaimana aplikasinya, penerapan ikhlas dalam diri kita. Ibrahim At-Taimi yaqul, al-mukhlis may yaktumu hasana
tihi kama yaktumu sayyi'atihi. Yang namanya orang ikhlas itu menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Kalau keburukan kita jelas ya, sangat menyembunyikan, merahasiakan kan. Kita nggak mau keburukan kita diketahui orang. Nah biasanya kalau kebaikan kan sering kita ingin ya agar kebaikan kita dilihat oleh orang. Nah kalau demikian ini masih belum sampai derajat mukhlis. Maka orang ikhlas sama antara kebaikan dan keburukannya, yakni sama-sama dalam hal ingin disembunyikan. Kemudian Asy-Sya'bi ya, yaqul min adabil ulama idza alimu ay ya'malu fa idza amilu shaghalu bidzalika 'anil nasi wa idza shaghalu faqadu wa idza faqadu talabu wa idza talabu harabu khaufan 'ala dinihi minal fitan. Imam Asy-Sya'bi dia mengatakan apa? Adab para ulama ya. Jika mereka mengetahui maka mereka mengamalkan, punya ilmu diamalkan. Kemudian apabila mereka mengamalkan, mereka sibuk menyibukkan amalannya itu dari manusia. Jadi menyibukkan diri dengan amalannya. Apabila mereka sibuk menyibukkan diri ya, faqadu, mereka kehilangan. Ini kehilangan seakan-akan belum mengamalkan itu kan. Enggak diingat-ingat terus amalannya. Faida faqadu talabu, jika mereka apa? Mereka kehilangan, mereka menuntut. Wa idza talabu harabu, jika mereka menuntut, memohon ya, meminta, mereka takut, khawatir. Ya ini apa? Mereka lari, khawatir ya. Khaufan ala dinihim minal fitan. Karena apa? Takut ya. Karena rasa takut ya atas agama mereka dari fitnah. Ya fitnahnya amalan itu riya diantaranya. Maka para ulama gitu, punya ilmu diamalkan, kemudian mereka sibuk mengamalkan. Mereka tidak sibuk bagaimana memamerkan amalannya enggak, tapi bagaimana menyembunyikan amalannya itu. Karena khawatir nanti terjerumus dalam riya. Kemudian kalau Fudail bin Iyad mengatakan, idza ra'aitumul alima awil abida yansharahu li dzikrihi bisalahi 'indal umara'i wa abna'id dunya fa'lamu annahu mura'in. Apabila kamu melihat seorang alim atau seorang yang ahli ibadah, kemudian mereka senang kalau apa? Disebutkan kebaikannya di umara, di pejabat pemerintah ya, atau senang diperlihatkan apa? Disebutkan amalannya pada apa? Manusia-manusia yang pemburu dunia ya. Maka ketahuilah bahwa itu adalah orang yang riya ya. Ini waspada buat kita ya. Kalau ada pejabat menyebutkan kebaikan kita ya, kita senang, ya itu tanda bahwa riya. Intinya bahwasanya apa? Di situ disebutkan khulasa bahwasanya apa? Yang namanya ikhlas itu apa? Seorang hamba mencari dengan ilmu dan amalnya itu untuk apa-apa yang ada di sisi Allah saja. Sehingga apa? Kalau seorang senang ya, dadanya itu menjadi senang ya, kalau dipuji ataupun dilihat oleh manusia akan amalannya, itu tanda riya ya. Dan yang perlu kita pahami bagaimana para salaf takut dengan riya, maka mereka kanu ya'uduna riya akbaro kabair. Mereka menghitung ya, yang riya itu akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar. Kalau kita kadang-kadang menganggap ya riya itu kan kecil karena itu termasuk syirik kecil, akhirnya dianggap kecil. Nah kalau salah nggak semacam itu. Ya. Lianna minas syirkil asghar wasir akbaru kabair. Yang namanya syirik itu tetap dosa yang paling besar. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kalian semuanya dari riya ini dan senantiasa mengikhlaskan dalam setiap ilmu dan amal kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bab yang kedua ya. Ini bab yang kedua, beralih dari ikhlas kita ke berikutnya. Wa min akhlaqihim tawaqqufuhum
an kulli fi'lin aw qalin hatta ya'rifu mizanahu 'alal kitabi was sunnah. Jadi kalau akhlak tadi yang kita bahas ikhlas ini merupakan syarat diterimanya amal ya, secara hati ya, di hati. Kemudian bab yang kedua ini adalah merupakan syarat diterimanya amal dasar zahirnya kan ya. Jadi akhlak mereka para salaf itu mereka tawakuf, mereka diam, tidak beramal ya, atau tidak berkata, tidak berbuat ya, sampai mereka ngerti ya, bahwasanya perbuatan itu, amalan itu ya, perkataan itu sesuai dengan kitab dan sunnah. Sesuai dengan kitab dan sunnah. Jadi para salaf itu mereka tidak langsung berbuat ya, tidak langsung berkata sebelum dia menimbang perkataan ataupun perbuatannya itu sesuai ada dasarnya dari Quran dan Sunnah tidak. Ini. Sekali lagi karena muwafaqah bil kitab was sunnah min syarti qubuli a'mal. Qad nafhamu anna al-a'mal la yuqbalu illa bi syartaini. Yani al-ikhlas wa mutaba'atur rasul. Kemudian di sini dibawakan beberapa hadis ya, beberapa dalil, 2 ayat dan juga 1 hadis. Ya. Tolong dihafalkan ayat ini ya. Dan insyaallah sudah hafal kalian ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sudah paham ya artinya ya? Ya kalau belum paham silakan dilihat, difahami. Ya. Kemudian falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya. Jadi berhati-hatilah ya, orang yang menyelisihi dari perintah Allah ataupun perintah Rasulnya ya. Mereka akan ditimpa fitnah, akan ditimpa kekufuran, atau mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Ini buat kita benar-benar waspada ya. Yani kalau kita melakukan amalan yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, itu kita akan ditimpa kepada fitnah, ujian atau kekufuran. Karena termasuk perkara yang bid'ah sebagaimana di Nabi wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Jauhilah perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan yang kalian sudah hafal ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini pedoman kita ya. Pedoman kita amal kita diterima atau tidak secara zahirnya itu dengan 2 hadis ini. Kalau secara hati yakni dengan yang pembahasan pertama tadi, masalah keikhlasan. Sehingga para salaf itu mereka berhati-hati sekali dalam masalah bid'ah. Ya, perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di situ faqad kana salafus salih yahutsuna 'ala taqayyud bil kitabi was sunnah wastinabil bid'ah. Ya. Di para salaf itu mereka menganjurkan untuk senantiasa melihat atau memegangi Alkitab dan Sunnah dan mereka menjauhi bid'ah. Bahkan wa yushaddiduna fi dzalik. Wa yushaddidun. Mereka bersikeras ya.
dalam masalah bid'ah itu. Hatta ina amiral mu'minin Umar Rabbana al-Khattab rubama kanu yahimu bil amri wa ya'zumu alaihi fayaqulu lahu ba'dun nas inna Rasulullah sallallahu lam yaf'al dhalik wa lam ya'mur bihi fayarji'u amma kana azima alaihi. Umar bin Khattab ya, dia pernah berniat terhadap satu perkara ya, dia sudah berusaha akan melaksanakan, berazam ingin melaksanakan perkara itu ya. Kemudian ketika sebagian manusia mengatakan, wahai sesungguhnya Rasulullah tidak melakukan ini, Rasulullah tidak memerintahkan ini, maka langsung dia mencabut keinginannya itu. Padahal ini sudah keinginan kuat ya. Tapi karena tahu bahwa atau diingatkan bahwa itu enggak ada perintah dari Allah, dari Rasulnya, maka langsung berhenti. Ini kan merupakan bentuk tasyadud, bentuk kerasnya mereka, hati-hatinya mereka terhadap bid'ah. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan inna tariqal qaum muharraratun al-kitabi was sunnah tahlil al-dhahab wal jawhar. Wa dzalika li anna lahum fi kulli harakatin wa sukunin salihatan niyatan salihatan bimizanin syar'in wa la ya'rifu dzalika illa man tabahhara fi ulumi syariah. Karena jalan satu kaum itu diarahkan dituntun ya dengan dipilah dengan kitab dan sunnah, sebagaimana dibedakannya, dipilah-pilahnya antara emas dan mutiara. Karena setiap gerakan ya, setiap mereka gerak ataupun diam ya, semuanya ditimbang dengan timbangan syar'i. Dan tentunya itu semua tidak diketahui kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Itu akhlak para salaf, yakni yang hendak kita contoh, kita ikuti ya, sehingga kita berakhlak sebagaimana akhlaknya para salaf, sehingga kita layak, patut kemudian disebut salafi ya, yakni karena mengikuti akhlaknya para salaf ya. Yakni dua pembahasan yang sudah kita bahas, yakni yang pertama senantiasa ikhlas ya. Yang kedua, tidaklah melakukan perbuatan kecuali sampai kita yakin bahwasanya apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Wa naktafi bihadzal qadar. Wa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.